Baik, halo semuanya. Kembali lagi dengan Pak Erik di sini, di kelas matematika tentunya ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, please check my intro. Nama. Akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Contohnya, di sini saya punya akar 2 dan akar 3. Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar yang sama. Kita lihat contohnya ya. Nomor 1, di sini kita punya akar 2 dan 5 akar 2. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan pada akar-akar sejenis. Ya, langsung saja kita cek materi kita hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita masih di dalam materi bentuk akar. Setelah sebelumnya kemarin di pertemuan sebelum ini kita sudah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Hari ini kita bergerak ke perkalian bentuk akarnya. Ya, baik, kita cek materinya. Ya, perkalian bentuk akar. Perkalian di sini saya bagi menjadi dua, yaitu perkalian pada akar-akar senama dan perkalian pada akar-akar sejenis. Sebenarnya proses yang dilakukan sama saja, yang membedakan adalah hasilnya, dikarenakan angka yang di bawah tanda akarnya yang berbeda. Untuk akar senama, angka yang di bawah tanda akarnya itu memiliki angka yang berbeda. Sedangkan untuk akar-akar sejenis, angka yang di bawah tanda akarnya itu sama. Jadi menghasilkan hasil perkaliannya yang berbeda gitu ya. Kita coba lihat prosesnya sebenarnya sama. Di sini saya punya untuk perkalian pada akar-akar senama, di sini saya punya akar A dikali akar B. Akar senama itu berarti akar pangkatnya saja yang sama, kan betul ya? Sedangkan angka yang dibuat tanda akarnya berbeda. Di sini saya punya A yang satu, yang satunya B. Berarti di sini akan menghasilkan akar dari A dikali B. Berarti di sini sama dengan akar AB. Dan di sini yang contoh yang kedua saya punya M akar A dikali N akar B. Di sini juga adalah akar-akar yang senama karena memiliki pangkat akar yang sama, tetapi angka di bawah tanda akarnya yang berbeda. Gitu ya. Tetapi di sini membedakan dengan yang atas, di sini dia punya angka di depan. Di depan tanda akarnya dia punya di sini punya M, di sini punya N. Nah, proses yang kau lakukan itu sebenarnya sederhana. Kamu tinggal mengkalikan depan dengan depan, angka yang di depan tanda akar dengan angka yang di depan tanda akar kembali, dan angka yang di bawah tanda akar dengan yang angka yang di bawah tanda akar lagi, gitu ya. Berarti di sini akan menghasilkan M dikali N, depan kali depan, dan A dikali B dari akar dikali akar gitu ya. Berarti akan menghasilkan MN akar AB. Jadi sebenarnya gampang ya. Prosesnya sederhana. Kamu tinggal mengkalikan angka yang di depan dengan angka yang di depan dan angka yang di bawah tanda akar dengan yang di bawah tanda akar kembali. Gitu ya. Perkalian tuh prosesnya seperti itu untuk bentuk akar. Nah, di sini untuk perkalian bentuk akar pada akar-akar jenis eh, yang membedakan di sini angka di bawah tanda akarnya itu sama. Di sini A dan di sini A gitu ya. Berarti di sini akan menghasilkan akar A dikali A. Berarti di sini akan menjadi akar A kuadrat. Nah, di sini karena di sini sebenarnya kita punya juga akar pangkat juga adalah 2, tetapi tidak kita tulis ya, kemarin kita sudah diskusikan. Berarti ini sebenarnya bisa keluar kan ya? Menjadi A. Dan habis, sudah tidak ada lagi yang di bawah tanda akar. Berarti seperti akarnya hilang. Nah, itu yang menjadikan di sini agak sedikit berbeda untuk akar sejenis. Atau kalau bentuk lainnya kita bisa tulis akar A dikali akar A. Di sini bisa kita tulis menjadi A akar A dikuadratkan kan ya. Ini juga akan menjadi A saja. Kenapa? Akar dikali akar lagi, akar dikuadratkan, itu menjadikan dengan pangkat yang sama, menjadikan akarnya gelang gitu ya. Karena proses yang di atas ini sebenarnya sih. Itu ya. Itu yang membedakan antara akar-akar senama dan akar-akar sejenis.
Gitu. Baik, kita akan bawa ini ke dalam contoh soalnya. Ya, di sini saya punya soal nomor pertama, itu adalah 5 akar 2 dikali 4 akar 3. Nah, berbeda dengan waktu penjumlahan dan pengurangan, kalau misalkan sudah angka di bawah tanda akar yang berbeda itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa dioperasikan lagi. Kalau untuk di perkalian sih lakukan saja, ditabrak aja sebenarnya ya. Jadi apa yang tadi kita lakukan adalah yaitu mengkalikan antara angka di depan tanda akar dengan angka di depan tanda akar lagi dan juga mengkalikan angka akar dengan angka akarnya lagi. Mirip kayak yang kita lakukan waktu kita melakukan proses perkalian bentuk aljabar ya. Oke, berarti kita punya di sini 5 dikali 4 adalah 20. Kemudian akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Gitu ya? Bisa? Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nomor 2 di sini saya punya 3 akar 2 dikali 5 akar 3 dikali 2 akar 50. Ya, kita tinggal mengkalikan saja seperti tadi, mengkalikan semua angka, mengoperasikan semua angka yang ada di depan tanda akar dan mengkalikan semua angka yang di bawah tanda akarnya gitu ya. Berarti kita mengkalikan 3 kali 5 dikali 2 itu akan menghasilkan 30 ya. Kemudian akar 2 dikali akar 3 dikali akar 50 akan menghasilkan 300 ya. Nah, di sini bentuknya terlihat belum sederhana ya. Maka dari itu kemarin kita mempelajari cara untuk menyederhanakannya dulu. Berarti di sini juga kita bisa coba sederhanakan. Apakah bentuk ini masih bisa kita sederhanakan? Ya, di sini kita bisa sederhanakan. Akar 300 itu kita bisa rubah menjadi 100 dikali 3 ya. Berarti ini akan menjadi 30. Akar dari 100 itu adalah 10 akar 3. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 300 akar 3. Gitu ya. Baik, mudah ya. Berarti untuk hasil dari operasi perkalian bentuk akar ini, kalau misalkan bentuknya itu belum sederhana, kita boleh diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk yang sederhananya, gitu ya. Makanya kita kemarin mempelajari bagaimana sih cara menyederhanakannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, untuk soal nomor 3 saya punya 2 akar 6 dikali dalam kurung 3 akar 2 ditambah 4 akar 3. Nah, ini prosesnya seperti apa? Seperti yang kita lakukan di aljabar ya. Berarti dikalikan di dalamnya ditambah. Berarti ini perkalian distributif perkalian distributif dengan penjumlahan terhadap penjumlahan ya. Berarti yang kita lakukan adalah mengkalikan akar 2 akar 6 kita kalikan dengan 3 akar 2. Selanjutnya kita kalikan antara 2 akar 6 dengan 4 akar 3. Gitu ya. Kita cepat aja ya. 2 akar 6 dikali 3 akar 2. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Akar 6 dikali akar 2 adalah 12. Itu. Kemudian yang proses berikutnya adalah 2 akar 6 dikali 4 akar 3. Berarti 2 kali 4 plus 8. Akarnya 6 dikali 3. Berarti 18 ya. Itu. Nah, di sini bentuknya terlihat seperti sudah tidak sejenis ya, berarti tidak bisa dioperasikan untuk penjumlahannya. Tetapi ini belum sederhana dan ini juga belum sederhana. Siapa tahu bisa kita rubah ke dalam bentuk yang sederhana. Oke, kita coba sederhanakan. Ini 6. Ini 12 itu adalah 4 dikali 3. Kita sederhanakan. 18 itu adalah 9 dikali 2 ya. Berarti di sini 6. 4-nya keluar dikali 2 akar 3 ditambah dengan 8. 9 keluar jadi 3 diakarkan dikali dengan akar 2. Berarti kita punya 12 akar 3 ditambah
24 akar 2. Oh, ternyata tetap nggak bisa disederhanakan, tetap tidak bisa dioperasikan ya. Hanya di sini bentuknya sudah sederhana antara yang 6 akar 12 jadi 12 akar 3 dan 8 akar 18 menjadi 24 akar 2. Gitu ya. Oke, ya sudah, kalau sudah tidak bisa dioperasikan lagi untuk persebelahan, kita diamkan saja. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang terakhir, nomor 4. Nomor 4 di sini saya punya dalam tanda kurung 4 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikali 5 akar 2 dikurangi 7 akar 3. Nah, ini ada dua bentuk aljabar dikalikan dengan dua bentuk aljabar pula. Nah, ini sama seperti bentuk aljabar juga seperti yang di atas. Perkalian apa ya? Namanya apakah pola pelangi atau capit kepiting, terserah. Waktu itu kalian dikenalkannya seperti apa di kelas 7 dengan Pawan gitu ya. Di sini berarti yang kita lakukan adalah kita kalikan 4 akar 2-nya kita kalikan dengan 5 akar 2, berarti akan menghasilkan, saya tulis di bawah aja ya, biar lebih lega gitu ya. 4 akar 2 dikali 5 akar 2, berarti menjadi 20 akar 4 gitu ya. Nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. Terus selanjutnya kita kalikan 4 akar 2 dengan negatif 7 akar 3. Berarti kita punya di sini menjadi 4 kali negatif 7 adalah negatif 28 akar 2 dikali akar 3 akar 6. Gitu ya. Baik, lanjut ke 2 akar 3 kita kalikan dengan 5 akar 2. Berarti 2 dikali 5 itu menjadi plus 10. Akar 3 dikali akar 2 menjadi akar 6. Gitu ya. Kemudian langkah terakhir adalah 2 akar 3 kita kalikan dengan negatif 7 akar 3. Berarti 2 dikali negatif 7 adalah negatif 14. Akar 3 dikali akar 3 berarti menjadi akar 9. Betul ya? Nah, ini kita lihat ada yang bisa kita sederhanakan. Ya, di sini akar 4 nggak punya teman lagi ya, berarti sudah dibiarkan saja, berarti kita tulis lagi aja 20 akar 4. Kemudian di sini akar 6 punya akar 6 juga temannya di sini. Berarti ini sejenis ya, bisa kita operasikan ya. Berarti kita negatif 28 ditambah 10. Berarti punya utang 28 dibayar 10. Berarti masih utang 18 ya. Akar 6. Ini prosesnya sama seperti kita menjumlahkan bentuk akar yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir di sini akar 9 tidak punya temannya lagi, berarti kita harus saja 14 akar 9. Pak, tapi di sini akar 4 kan punya nilainya dan akar 9 punya nilainya. Oke, kita keluarkan berarti. Akar 4 itu kita bisa kita bisa ubah menjadi 2 langsung ya, berarti 20 kali 2 dikurangi 18 akar 6. Karena bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa ya. Kemudian akar 9 itu adalah 3, berarti dikurangi 14 kali 3. 20 kali 2 itu adalah 40 dikurangi 18 akar 6 dikurangi 14 dikali 3 itu adalah 42 gitu ya. Berarti di sini kita punya 40 bisa kita kurangkan dengan 42. Berarti negatif 2. Kemudian akar 6-nya, 18 akar 6-nya nggak punya temannya. Berarti langsung aja kita tulis. Dikurangi 18 akar 6. Gitu. Baik. Sampai situ mudah-mudahan bisa kalian ikuti ya. Baik. Untuk materi perkalian bentuk akarnya saya cukupkan sampai situ. Untuk berikutnya silahkan kalian latihan kembali dengan soal-soal yang saya sudah sediakan. Namun kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya untuk perkalian bentuk akar ini, proses yang kamu lakukan sebenarnya sederhana ya, cukup simpel ya. Yang kamu lakukan adalah tinggal mengkalikan angka yang di depan tanda akar dengan angka yang di depan tanda akar kembali, dan juga mengkalikan angka yang di bawah tanda akar dengan
angka yang dibuat tanda akar kembali, gitu ya. Depan kali depan, belakang kali belakang, gitu ya. Boleh diartikan seperti itu. Baik, terima kasih atas kebersamaan kalian. Arigatou gozaimashita.